bagaimana sih garis besar sampai Basarnas turut andil. Artinya begini ya, secara umum dalam kondisi kedaruratan pemerintah hadir ya, atas nama pemerintah ya Basarnas ini. Dari Basarnas melaporkan terkait dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Basarnas dalam rangka mendukung event MotoGP Mandalika 2022. Kami bersama dengan seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri dan juga seluruh potensi SAR di sini secara aktif melaksanakan siaga khusus. Dan dari Basarnas ini kami spesial ya kan, mengerahkan 2 unit heli rescue Basarnas yang memang ini heli ini canggih dan ini spesifikasi SAR yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan evakuasi medis udara. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa banyak potensi-potensi kecelakaan dalam balapan ini yang mungkin kalau diperlukan pembalap itu dievakuasi dengan cepat ke rumah sakit. Kita sudah kerjasama dengan Durnasport, dengan ITDC, MGPA dan juga Rumah Sakit Umum Pusat. Kita sudah menyiapkan SOP bersama dan kemarin sudah kita latihkan bersama bagaimana kalau kita harus melaksanakan evakuasi para pembalap. Dan apabila diputuskan pembalap itu harus dievakuasi segera ke rumah sakit, maka kita sudah siapkan 2 unit heli. Hanya 12 menit Sobat SAR untuk evakuasi dari sirkuit sampai ke RSUP Nusa Tenggara Barat ini. Kalau di Tier 1 tadi kita fokusnya kepada seluruh pembalap ya di lintasan sirkuit. Maka dari itu kita juga siapkan di samping kru heli ini juga ada personil-personil Basarnas yang tergabung dalam tim Marshal yang langsung mengawasi proses balapannya. Sehingga kalau ada sesuatu terkait dengan kecelakaan pembalap dan lain sebagainya, tim kita yang di dalam sirkuit itu yang tergabung di tim Marshal bisa langsung bertindak ataupun merespon, mengevakuasi. Jadi di tim kita di sana personil Basarnas ada yang menjadi track marshal, kemudian ada yang menjadi flag marshal dan juga radioman. Nah, jadi ini di Tier 1 ini memang sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga kalau dibutuhkan evakuasi medis udara maupun evakuasi medis ke medical center yang ada di dekat sini kita sudah siap semua. Di samping itu juga dari kantor SAR Mataram, Basarnas Nusa Tenggara Barat juga menyiapkan pengamanan juga yang didukung kantor pusat juga itu untuk di Tier 2 dan sekitarnya. Tim kami juga ada yang kami tugaskan di tribun-tribun penonton untuk mengantisipasi kalau misalnya ada penonton yang membutuhkan penanganan SAR karena mengalami kedaruratan. Termasuk juga di sepanjang pantai, Pantai Seger, Pantai Kute, Mandalika dan lain sebagainya juga tim kita mengcover di sana. Basarnas ada unit siaga di Mandalika. Jadi di sana nanti kita siapkan juga termasuk kapal-kapal cepat dan juga kendaraan-kendaraan rescue membantu pihak kepolisian juga untuk pengamanan jalan raya dengan kementerian atau dinas perhubungan. Jadi kita lengkap di sini. Pengamanan Basarnas tidak hanya di Tier 1 tapi Tier 2 dan Tier 3. Nah, kalau yang di sini yang saat ini kita tinjau ini yang di Tier 1 nanti untuk mengantisipasi kebutuhan evakuasi pembalap. Ya, kebetulan ini cuaca saat ini cerah dan kita akan langsung meninjau. Ini heli kita ada 2. Ini yang heli pertama
HR 3604 dan yang di sana HR 3606. Nah, saat ini kru sedang siaga. Nah, kita lihat Sobat SAR, bagaimana kesiapan kru heli Basarnas. Nah, selamat pagi Pak Tatak, apa kabar? Pak Dimas, ini Pak Charles. Nah, ini Pak Charles ini juga namanya on-scene koordinator, jadi komandan lapangannya Basarnas yang bertindak untuk safety officer sekaligus LO juga, di samping mengkoordinasikan kegiatan evakuasi di lapangan yang menghubungkan antara Durna, Sport, ITDC dan juga dengan kru heli kita dengan nanti kantor SAR Mataram. Ya, kita lihat kesiapannya biar nanti Sobat SAR lebih jelas lagi mengetahui apa peran dan tugas Basarnas dalam mendukung event MotoGP Mandalika ini. Pak Tatak, silakan Pak Tatak, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat SAR bagaimana kesiapan heli kita, kemudian apa kemampuan heli kita untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan para pembalap ini, sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa quick response SAR sehingga semuanya bisa diselamatkan dengan cepat. Monggo silakan. Terima kasih Pak Dir. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur Siaga Kesiapsiagaan Basarnas, pada kesempatan kali ini Basarnas dipercaya untuk menyiapkan dan melaksanakan siaga SAR khusus, sehingga digerakkanlah 2 helikopter Dopin Basarnas dengan register number Hotel Romeo 3604 dan Hotel Romeo 3606 dengan kemampuan melaksanakan evakuasi medis udara. Sebenarnya heli kita ini kalau untuk PEX setting bisa sebanyak 8 Pak. Siap, 8 personil. Tapi karena ini settingannya adalah evakuasi medis, sehingga untuk kendalinya diharapkan memang satu pesawat ini akan optimal untuk membawa 1 pasien. Dengan teknis 2 heli ini akan bersiaga secara bersamaan. Dikhawatirkan kita prepare for the worst, terjadi 2 kecelakaan yang berbarengan, maka akan dua-duanya bergerak. Jika terjadi 1 kecelakaan yang parsial, maka heli yang bergerak hanya akan ada 1. Ditambah nanti selain pasien tentunya ada rescuer, kemudian juga ada tenaga medis dari medical center panitia. Ya, jadi Sobat SAR, ini heli kebanggaan milik Basarnas, salah satu heli kebanggaan milik Basarnas. Heli ini buatan Airbus helikopter Prancis. Dia bisa difungsikan menjadi berbagai macam kepentingan. Ada yang murni untuk melaksanakan angkut personil, VIP juga bisa, tapi juga bisa dilaksanakan sebagai operasi SAR. Juga punya kemampuan hoisting untuk melaksanakan, misalkan kita evakuasi korban di pegunungan, di perairan, sehingga korban itu langsung di pick up atau diambil dari crash site atau dari posisi dia mengalami kedaruratan. Nah, pesawat ini canggih, sudah dilengkapi teknologi yang terbaru di dunia penerbangan, lengkap dengan equipment yang ada. Mungkin bisa dilihat ke dalam kondisinya. Nah, pesawat ini memiliki kemampuan auto hover, kemudian juga bisa disetting seperti saat ini, seperti tugas yang akan dilaksanakan, yaitu melaksanakan evakuasi medis udara, siaga evakuasi medis udara. Memang sengaja, memang sudah disiapkan bahwa ini semua peralatan medis yang dimiliki oleh tim medical center. Sewaktu-waktu ada perintah untuk bergerak, hanya sekitar membutuhkan 1-2 menit, heli sudah bisa airborne atau take off. 1-2 menit. Siap Pak Dir. Benar-benar Siap Pak Dir. Siap. Terus ini Komandan, kalau misalnya dibutuhkan, ini ada perintah misalnya nih ya, ada pembalap yang kecelakaan terus tidak mungkin dievakuasi ke medical center yang di sini, tapi langsung harus diambil atau dievakuasi heli langsung ke on the spot. Bisa nggak itu kelintasan? Bisa Pak Dir. Bisa ya? Siap, bisa Pak Dir. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak panitia. Kemarin sudah kami laksanakan cek dari udara maupun dari darat, titik-titik mana yang harus kita antisipasi menjadi hotspot troubleshooting dari pembalap jika terjadi kondisi kecelakaan yang ternyata memang harus saat itu juga heli airborne dan landing di dalam arena lomba atau sirkuit. Karena itu
harus kita persiapkan juga. Siap, kan. betul Pak. Ketika tiba-tiba tim medis yang di lapangan meminta ini pembalap harus segera dievakuasi ke rumah sakit, heli kita yang langsung Bergerak, evak ke sana ya, betul, langsung Pak. ke lintasan. Luar Siap, biasa. siap. Nah, ini bisa mungkin Sobat SAR sambil lihat interior atau setting dari helikopter kita sendiri sangat lengkap. Nah, kalau sekarang memang disiapkan untuk evakuasi medis, tentunya setting dari cabin ini tergantung dari misi yang akan kita laksanakan. Apakah dia evakuasi medis, kemudian juga SAR, ataupun dia harus hoisting dan lain sebagainya. Ini juga sudah dengan tipe ekor yang mungkin banyak Sobat SAR yang bertanya-tanya kenapa ekornya kok berbeda seperti kebanyakan helikopter. Ada tail rotornya itu ada rumahnya ya, namanya fenestron. Ini juga salah satu teknologi dari Airbus helikopter. Jadi fenestron ini dari segi keamanan akan lebih aman, kemudian juga dari segi efisiensi bahan bakar akan lebih efisien. Mungkin kalau Sobat SAR pernah lihat film Airwolf, zaman-zaman kita masih remaja, anak-anak itu kan secara aerodinamis memang pesawat ini sangat mirip seperti pesawat Airwolf. Ini masih canggih. Kalau ada orang yang betul Pak. Di sini meskipun heli sedang kondisi mesin dalam keadaan hidup aman ya. Betul Pak Dir, meminimalis resiko dari personil atau orang yang merapat ke heli, jadi terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan untuk menabrak dari baling-baling ekor ini atau tail rotor. Untuk dari partikel yang dari luar juga, misalkan kerikil dan lain sebagainya, ini relatif lebih aman Pak Dir. Mungkin itu, ini kalau mau yang di sana juga secara signifikan tidak ada yang berbeda, memang relatif sama. Sama ya memang. Siap Pak Dir. Kembar ya, ini Siap. spesifikasinya, kemampuannya dan juga SOP-nya tentunya semua sama. Terima kasih Komandan. Terima kasih Pak Dir. Siap. Itu tadi Sobat SAR ya kan. Jadi ini Basarnas bukan kaleng-kaleng ya kan. Kita mengerahkan tim terbaik dan juga peralatan terbaik ya kan. Ini baru yang udara, nanti belum yang lain lagi. Jadi kita memang untuk merah putih ya kan, untuk kebanggaan nasional untuk Indonesia ini kita kerahkan yang terbaik. Kita juga ada nih Komandan Pasukan Khusus Basarnas ini, Komandan BSG ya, Basarnas Special Group, Pak Charles yang nanti akan mengkoordinasikan bagaimana kalau ada kebutuhan evakuasi pembalap. Bagaimana SOP-nya? Kenapa? Karena ini tidak sembarangan, tidak semua orang bisa melaksanakan evakuasi ke sana kecuali yang punya kewenangan ya. Dalam hal ini tentunya Basarnas ya sudah bekerja sama dengan Dornasport, dengan ITDC dan MGPA. Maka dari itu dalam proses evakuasi juga ada standar yang tidak boleh dilanggar. Ini standar internasional. Nah, nanti biar jelas para Sobat SAR, kita dengarkan bagaimana mekanismenya dari Pak Charles ini yang ganteng ini. Silakan Pak Charles. Siap, terima kasih Pak Dir. Dalam tugas kesiapsiagaan kali ini saya berfungsi atau bertugas sebagai OSC atau Ensign Coordinator atau Ensign Commander, yang nantinya saya juga bertugas sebagai liaison officer yang menghubungkan antara pihak Dorna, TDC dan MGPA dengan Basarnas ini sendiri. Jadi mekanismenya kalau terjadi kecelakaan Sobat SAR, jika terjadi kecelakaan di dalam arena sirkuit, maka Marshal akan menginformasikan kepada race director. Marshal di sini ada 3 marshal, yaitu yang pertama track marshal, flag marshal dan radioman. Nah, mereka akan melaporkan ke race director ataupun melaporkan ke tim medis yang bekerja di setiap tikungan yang sudah ada di dalam sirkuit ini sendiri, sirkuit Mandalika ini sendiri. Nah, kemudian race director yang akan memutuskan apakah pembalap akan dievakuasi ke medical center atau helikopter akan langsung landing on the spot di dalam sirkuit. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Komandan Satuan Udara SAR, bahwa heli ini akan bisa landing di dalam sirkuit ini sendiri di beberapa titik-titik yang sudah disurvei atau yang sudah dicek melalui darat maupun melalui udara. Sehingga jika terjadi kecelakaan, maka akan langsung otomatis SOP yang sudah kami buat, yang sudah dilakukan, itu akan dilakukan seperti yang sudah direncanakan. Seperti itu manajemen Pak Dir. Kemarin kita sudah beberapa kali simulasi ya. Kita sudah simulasikan juga Sobat SAR. Karena SOP ini spesial ya kan. Ini pengamanan
event balap ini kan spesial. Jadi kita kemarin siapkan SOP khusus dan sudah kita latihkan bersama dengan seluruh tim dari Basarnas, dari Dorna Sport, dari ITDC, MGPA, dan juga dari tim medis dari RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu kesiapan kami dari Basarnas Sobat SAR. Ya kan? Namun demikian sekali lagi, tentunya kita berharap persiapan kami ini tidak pernah digunakan, ya kan? Karena kita tidak ingin ada pembalap atau siapapun yang mengalami kedaruratan. Jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan semuanya aman lancar. Tapi tetap usaha kita apa? Ya ini kita Basarnas dan seluruh stakeholder kita sudah siap mengantisipasi semuanya. Tentunya juga bersinergi dengan seluruh seluruh stakeholder ataupun potensi SAR yang ada di sirkuit ini. Sobat SAR, ini juga kami tunjukkan ini perangkat Basarnas yang canggih. Ini inovasi teknologi SAR, ya kan? Ini yang dikembangkan oleh Kabasarnas sesuai arahan Pak Presiden kemarin pada saat pembukaan Rakernas dalam rangka HUT 50 tahun Basarnas. Ini juga bagian dari quick response SAR, ya kan? Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk dapat memberikan respon yang cepat dalam pencarian dan pertolongan. Ini adalah alat pencarian, ya kan? Namanya Aqua AI untuk di perairan. Besar di sini di depan kita nih ada alat kita sebut alat genggam sonar canggih atau Aqua AI. Ini sudah pernah saya gunakan pada saat operasi SAR di sungai. Di sungai waktu itu sekitar jam 11 malam saya menggunakan alat ini dan mendeteksi jika alat ini kita menggunakan seperti menyapu. Ketika kita mendeteksi korban itu di sini ada lambang X. Ketika itu yang menyerupai seperti manusia akan bertanda X, sedangkan untuk logam dan lain sebagainya akan dihasilkan dengan tanda O. Jadi pakai teknologi sonar. Ya benar, ini mendeteksi di akurat sekitar 50 meter begitu, seperti toa. Jadi ya mencorong. Kan tidak mungkin misalnya lokasi pencarian kita luas terus penyelam kita nyari tanpa ada petunjuk. Jadi kita cari pakai Aqua AI ini dulu, kalau ada tadi objek yang dicurigai di dalam air baru penyelam kita turunkan untuk memastikan apa yang terdeteksi di Aqua AI kita. Ini jadi sangat efektif untuk operasi pencarian di air. Iya. Baik, terima kasih. Untuk alat berikut ini underwater searching device. Jadi perangkat ini terdiri dari monitor, layar yang digunakan untuk menampilkan target yang kita cari. Jadi alat ini juga menggunakan sistem sonar, namun dengan alat ini mampu menangkap untuk area yang lebih luas dan memantulkan untuk halangan-halangan yang ada di dasar laut. Jadi memang ini efektif untuk pencarian yang lebih luas. Alat ini nantinya untuk membantu penggunaan Aqua AI. Jadi kombinasi dari kedua alat ini akan membantu kita mempercepat pencarian dan mempersempit area pencarian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi kita di Basarnas ini juga tidak mau ketinggalan para Sobat SAR. Kita memanfaatkan teknologi untuk SAR. Bahkan teknologi itu juga kita modifikasi biar efektif dan efisien. Untuk itu tadi
Quick Response SAR. Cepat tanggap untuk Indonesia maju. Salam Apik 6 Jagat Samagram.